kok bisa makan buah justru buat perut kembung? Benar, buah itu sehat, tapi tahukah kita kalau cara kita mengkonsumsinya lah yang bisa jadi justru kurangi manfaatnya atau bahkan bawa masalah kesehatan bagi diri kita. Kenyataannya banyak dari kita yang tanpa sadar masih saja salah dalam menyantap buah di keseharian kita. Mau tahu apa saja kesalahan umum makan buah? Mari kenali, cegah, dan nikmati manfaat maksimal dari buah yang kita makan. Bersama Live in Fullness to Eternity. Buah-buahan disebut penting dalam pola makan sehat karena terkenal kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian terbaru, masih saja ada beberapa praktek makan buah yang salah di masyarakat. Apa saja itu, sahabat Live? Yang pertama adalah konsumsi buah setelah makan berat. Sahabat Live, siapa yang masih suka makan buah sebagai makanan penutup setelah makan berat atau makanan inti kita? Ternyata itulah salah satu kesalahan umumnya, sahabat Live. Patut kita ubah, khususnya bagi sahabat Live yang punya perut sensitif. Loh, kenapa begitu ya? Bukannya sama saja nih semuanya akan dimasukkan di perut kita dan nantinya akan tercampur. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Maggie dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka klaim bahwa dan kita makan buah setelah makan berat, ini bisa sebabkan buah tersebut bertahan lebih lama di saluran pencernaan kita. Dan sebagai akibatnya, buah cenderung alami fermentasi. Nah, kalau sudah didahului proses fermentasinya, baru penyerapannya, inilah yang sering sebabkan perut kita terasa kembung. Seperti ada gas di perut kita dan ketidaknyamanan lainnya pada pencernaan kita. Nah, ada juga penelitian di tahun 2018 dari Dr. Johannes Levin di University of Minnesota. Dia jelaskan bahwa proses pencernaan buah-buahan itu memang relatif lebih cepat dibanding dengan makanan yang mengandung protein dan lemak. Itu sebabnya saat buah kita konsumsi setelah makan berat kita, proses pencernaannya ini bisa jadi terhambat oleh makanan lain yang masih berada dalam sistem pencernaan itu. Jadi sebagai saran solusinya, sebaiknya nih sahabat Live, makan buah itu sekitar setidaknya 30 menit sebelum makan berat. Atau kalau sudah terlanjur makan berat, silakan sahabat Live makan buah di 1 hingga 2 jam setelah makan berat. Dengan begitu, kita bisa pastikan buah bisa dicerna dengan optimal dan nutrisinya juga bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Sebagai alternatif lainnya, sahabat Life juga bisa jadikan buah sebagai cemilan di antara waktu makan utama. Asal pastikan juga pola makan kita teratur, sahabat Life. Kesalahan kedua adalah mengupas kulit buah yang sebenarnya bisa dimakan. Siapa di antara sahabat Life yang masih punya kebiasaan mengupas kulit buah sebelum makan? Seperti kupas kulit apel, pir, atau bahkan kulit anggurnya dulu. Baru kita makan. Nah, ternyata itu praktek yang salah sahabat Life. Mengapa? Ya karena ternyata menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry di tahun 2021, kulit buahnya itulah yang sering kali justru mengandung konsentrasi antioksidan, serat, dan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging buahnya. Hanya pastikan itu mencucinya dengan benar, sahabat Life. Bahkan Wolf dan kawan-kawan di tahun 2021 temukan bahwa kulit apel itu mengandung hingga 6 kali lebih banyak antioksidannya dibanding dengan daging buahnya itu sendiri. Selain itu, kulit buah juga kaya akan serat yang penting untuk kesehatan pencernaan dan bahkan bisa bantu mengontrol kadar gula darah kita. Jadi sangat disayangkan nih kalau kita buang manfaat dari kulitnya ini. Lantas yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara makan kulit tanpa kita terkena bahaya pestisida di kulit buahnya? Sebagai saran solusinya, sahabat Life dianjurkan pastikan kita konsumsi buah beserta kulitnya hanya setelah dicuci bersih terlebih dahulu. Untuk buah-buahan non-organik, pastikan sahabat Life rendam dalam larutan air dan cuka apel 1:3 selama 15 menit untuk bantu hilangkan residu pestisida pada kulit buahnya. Kemudian bilas dengan air bersih. Sahabat Life juga bisa coba gunakan sikat buah khusus untuk bersihkan kulit buahnya sebelum kita makan.
Kesalahan ketiga adalah mengkonsumsi buah dalam bentuk jus. Meskipun jus buah tampak seperti cara yang praktis untuk bisa konsumsi buah dengan banyak, penelitian terbaru tunjukkan bahwa konsumsi buah dalam bentuk jus bisa buat kita kehilangan sebagian besar serat yang perannya besar dalam bantu jaga keseimbangan kadar gula yang diserap tubuh. Sebagai akibatnya, menurut penelitian oleh Popkin dan kawan-kawan di tahun 2018, dalam Journal of Nutrition, mereka sebut jus buah jadinya bisa sebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita konsumsi buah utuh, sahabat Life. Jadi memang benar ya, sahabat Life, bahwa proses pembuatan jus buah itu sebenarnya menghancurkan struktur serat alami buah. Sehingga gula dalam buah lebih cepat diserap oleh tubuh. Selain itu, sebagian besar antioksidan dan fitokimia yang terdapat pada kulit dan serat buah jadi ikut terbuang dalam proses pembuatan jus ini, sahabat Life. Untuk itu, agar sahabat Life tidak kehilangan manfaat besar dari kulitnya, sahabat Life disarankan untuk coba prioritaskan konsumsi buah utuh daripada konsumsi buah dalam bentuk di jus. Tapi jika sahabat Life senang minum berbasis buah, sahabat Life bisa coba buat smoothie yang mengandung buah utuh beserta kulitnya bila memungkinkan. Agar tentu tetap bisa dapat manfaat serat dan nutrisi buah yang lengkap. Sahabat Life juga bisa tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung di sana untuk tingkatkan nilai nutrisi serta kurangi kadar gulanya. Silakan dicoba, sahabat Life. Kesalahan keempat adalah mengkonsumsi buah yang belum matang atau terlalu matang. Sahabat Life, tingkat kematangan buah ternyata pengaruhi nilai nutrisi dan manfaatnya bagi kesehatan. Untuk buah yang belum matang, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Cornell di tahun 2022 tunjukkan ini sering mengandung lebih banyak pati dan lebih sedikit gula, serta memiliki senyawa yang bisa sebabkan masalah pencernaan seperti diare dan kembung. Di sisi lain, buah yang terlalu matang bisa kehilangan sebagian vitamin dan mineralnya. Jadi, menurut penelitian diterbitkan dalam Food Chemistry di tahun 2019, disebut di sana bahwa buah yang terlalu matang alami penurunan kadar vitamin C-nya hingga 80% dibandingkan dengan buah yang matang secara optimal. Untuk itu, tentunya saran solusinya adalah mari sahabat Life konsumsilah buah pada tingkat kematangan yang pas atau optimal. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu kalau buah sudah pada tingkat matang optimalnya? Jadi sebagai panduan umumnya sahabat Life, buah yang matang optimal biasanya itu miliki aroma yang harum, tekstur yang sedikit lunak saat ditekan, dan warna yang cerah. Untuk buah-buahan seperti pisang, makanlah saat berwarna kuning dengan sedikit bintik coklat untuk bisa dapat manfaat nutrisi yang maksimal. Kesalahan kelima, mengkonsumsi buah tanpa mempertimbangkan musim. Memang ya sahabat Life, tak bisa disangkal di mana kemajuan teknologi pertanian dan juga sistem distribusi global saat ini itu bisa buat kita sangat mungkin untuk menikmati berbagai jenis buah sepanjang tahunnya. Namun sahabat Life, menurut penelitian oleh Rem Bialkowska dan Hallman di tahun 2017, tunjukkan bahwa buah yang dipanen di luar musimnya dan harus diangkut jarak jauh seringkali memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dibanding dengan buah musiman yang dipanen saat matang di pohon, sahabat Life. Bahkan ada penelitian di tahun 2021 oleh Norwegian University of Science and Technology juga konfirmasikan bahwa buah-buahan yang dipanen prematur untuk tujuan pengiriman jarak jauh dan kemudian dimatangkan secara artifisial dengan gas etilen memiliki kadar antioksidan dan vitamin yang lebih rendah dibandingkan dengan buah yang matang secara alami. Jadi sebagai saran solusinya, simpel saja. Sahabat Life dianjurkan untuk sebaiknya mari prioritaskan konsumsi buah musiman dan lokal saja. Buah musiman biasanya lebih segar, lebih kaya nutrisi, dan seringkali lebih terjangkau, sahabat Life. Selain itu, dengan sahabat Life konsumsi buah lokal, kita pastikan juga bisa bantu dukung pertanian lokal kita dan bisa bantu kurangi jejak karbon dari transportasi buah jarak jauh.
Jadi tunggu apa lagi? Mari mulai pantau musim dan buah lokal yang akan kita nikmati. Kesalahan 6 adalah mengkonsumsi buah dalam porsi yang tidak tepat. Walaupun buah itu menyehatkan, bukan berarti makan berlebih tetap bisa beri manfaat kesehatan yang sama. Tentu kita tetap harus perhatikan jumlah porsinya kalau tidak mau sakit, sahabat life. Terutama bagi individu dengan kondisi tertentu seperti diabetes, kudu ekstra hati-hati. Penelitian oleh Van Dam dan Seidel di tahun 2023 tunjukkan bahwa konsumsi buah berlebih, terutama yang tinggi gula seperti mangga dan anggur, ini bisa sebabkan lonjakan gula darah ya dan peningkatan kalori harian tubuh kita. Untuk itu, dari World Health Organization atau WHO menyarankan bahwa kalau mau dapat kesehatan optimal dari makan buah-buahan, silakan konsumsi minimal 400 gram atau sekitar 5 porsi buah dan sayuran per hari. Itu sudah cukup untuk kesehatan optimal. Saran lainnya, sahabat life bisa juga ikuti panduan umum untuk konsumsi 2 hingga 3 porsi buah per hari dengan satu porsi setara dengan satu buah ukuran sedang, contohnya buah apel atau jeruk. Satu cangkir buah potong atau setengah cangkir buah kering. Silahkan variasikan dengan jenis buah yang dikonsumsi untuk bisa dapat beragam nutrisi. Tapi tentu sebagai catatannya, distribusi ini masih general. Artinya itu masih perlu disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan individu dan kondisi kesehatan masing-masing kita. Bagi penderita diabetes, bukan hanya porsinya saja yang harus diperhatikan, tapi penting juga untuk pertimbangkan jenis buahnya juga. Silakan makan buah dengan indeks glikemik rendah seperti apel, pir, dan beri. Kesalahan ketujuh adalah penyimpanan buah yang tidak tepat. Kali ini bukan soal jenis dan jumlah porsi buahnya saja, sahabat life. Kali ini bagaimana cara kita menyimpan buahnya juga harus diperhatikan. Mengapa? Karena menyimpan buah yang tidak tepat bisa percepat penurunan kualitas dan nilai nutrisi buahnya. Penelitian oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2020 tunjukkan bahwa suhu penyimpanan yang tidak sesuai bisa percepat degradasi vitamin C dan antioksidan dalam buah tersebut. Selain itu, beberapa buah bisa keluarkan gas etilen yang nantinya bisa percepat pematangan buah lain jika disimpan bersama-sama. Contohnya, buah apel, pisang, dan alpukat bisa keluarkan gas etilen ini dalam jumlah yang tinggi, sementara buah beri, jeruk, dan anggur rentan terhadap efek gas etilen ini. Untuk itu, agar bisa cegah ini terjadi, sahabat life harus pisahkan buah yang hasilkan etilen seperti apel, pisang, dan alpukat tadi dari buah yang sensitif terhadap etilen seperti beri dan jeruk. Setelah itu kita pisahkan jenis buah-buahan ini, silakan kita simpan buah-buahan yang belum matang pada suhu ruangan untuk proses pematangannya. Lalu terakhir tapi tak kalah penting, mari sahabat life hindari mencuci buah sebelum disimpan kecuali jika kita segera akan mengkonsumsinya. Mengapa? Ya karena pada prinsipnya kelembapan sudah pasti bisa percepat pembusukan buah. Sebagai kesimpulan kita pada saat ini, buah-buahan sudah pasti jadi bagian penting dari pola makan sehat kita. Tapi ingat, jika mau manfaat maksimalnya, mari kita perhatikan cara konsumsi dan kelola buah-buahan yang tepat. Dengan sahabat life berhasil hindari 7 kesalahan umum dalam konsumsi buah yang telah dibahas tadi, dan menerapkan solusi yang direkomendasikan, sahabat life pasti bisa maksimalkan manfaat kesehatan dari buah-buahan yang kita konsumsi. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama life. Live in fullness to eternity.